Tidak terasa, sekarang sudah berada di tahun yang baru. Tahun 2023 sebaiknya menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Malam pergantian tahun kemarin, aku tidak terlalu merayakannya. Hanya diam di rumah bersama keluarga dan bahkan orang tuaku sudah tertidur sebelum jam 12 malam. Menyisakan aku dan adikku saja saat itu. Ada untungnya juga tinggal di daerah Bandung atas. Ketika malam tahun baru, tidak perlu repot-repot menyiapkan kembang api, karena naik ke lantai atas dari balkon, pemandangan dari rumahku ini sudah city like kota Bandung. Ditambah ketika malam tahun baru, kembang api terlihat jelas dari sini, bersaut-sautan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Sangat indah. Tapi ada satu momen tahun baru yang jika diceritakan bisa jadi pengalaman tahun baruan yang sangat menakutkan. Saat itu pergantian tahun 2017 ke 2018. Tahun itu masih banyak yang merayakannya di jalanan. Karena belum masa pandemi. Termasuk aku. Ketika itu merayakan tahun baruan bersama teman-temanku. Kami naik sepeda motor, kurang lebih ada sekitar 5 motor. Menuju ke sebuah villa yang sudah disewa oleh teman-temanku yang lainnya. Kami semua satu sekolah, satu kelas. Teman-temanku sudah ada yang duluan sampai di sana, bahkan dari pagi. Caranya, kami akan api unggun, bakar-bakaran. Ya, seru-seruan lah di sana. Tapi sayangnya aku tidak bisa ikut dari pagi, karena ada satu dan lain hal. Maka dari itu, aku memutuskan menyusul ke sana. Dan untungnya ada beberapa temanku lainnya juga yang menyusul. Total 5 motor dan kami tidak ada yang berboncengan. Sekitar jam 7 malam kami baru berangkat. Titik kumpulnya dari sekolah kami yang berada di tengah kota Bandung. Dan villanya ada di sekitar daerah Pangalengan. Kurasa akan kekejar, apalagi kita naik motor.
Tanpa basa-basi, setelah semuanya siap dan kumpul, kami pun berangkat. Jalanan di tengah kota Bandung cukup padat saat itu. Namun ketika sudah lewat kabupaten, jalanan agak sedikit sepi. Perjalanan menuju ke daerah Pangalengan cukup mulus. Hingga kami pun sampai di villa sebelum jam 12 malam. Teman-teman menyambut dan api unggun sudah menyala saat itu. Bakar-bakarannya sudah dimulai. Dan beberapa daging-daging yang sudah dibakar kini udah dingin dan alot. Kami hanya tertawa. Wah, stok dagingnya sudah habis. Ya, mau tidak mau, daging itulah yang kita makan. Jam 12 malam, kita merayakan tahun baru, menyalakan kembang api, air mancur, menyanyikan lagu dengan gitar yang aku pikir akan menjadi tahun baru yang seru. Sampai saat itu memang menyenangkan. Hingga tak terasa sekitar jam 2 pagi, satu persatu mulai masuk ke villa. Villa ini berbentuk minimalis, memang villa modern zaman sekarang, bukan villa jadul yang menakutkan. Villa ini terdapat beberapa kamar dan sudah dibagi-bagi, dan aku kebagian satu kamar dengan temanku yang tadi juga pergi bareng. Sebut saja namanya Rinto. Kamarnya tidak terlalu besar dan hanya ada satu kasur, jadi aku harus sharing. Setelah menyimpan tas, aku menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar saat itu dan berganti baju siap-siap untuk istirahat. Ternyata di Pangalengan sangat dingin. Tempat tidur yang akan kami tiduri pun saat itu terasa sangat dingin spraynya, seperti tidur di atas es. Udara dingin membuatku tidur memakai jaket. Meskipun aku sudah terbiasa tidur dengan kondisi yang dingin, tapi entahlah, saat itu dinginnya agak berbeda. Tak lama temanku tertidur duluan, sedang aku masih terjaga. Aku memang agak sedikit sulit ketika harus tidur atau menginap di tempat yang tidak biasa atau tempat baru. Susah rasanya untuk terlelap dan nyenyak. Alhasil malam itu aku tidak bisa tidur. Aku pun keluar dari kamar, berharap ada temanku yang masih belum tidur juga. Beberapa kamar sudah tertutup pintunya. Ruang tengah kosong. Ketika aku tengok keluar, ada cahaya. Api unggun yang tadi kami pakai ternyata masih menyala. Meskipun ya tidak terlalu besar. Dan kulihat saat itu ada yang duduk di depan api unggun memakai jaket, hoodie, dan kepalanya ditutupi.
Dan dia sendirian. Ada temen nih. Aku pun berjalan mendekati temanku itu yang duduknya membelakangiku. Aku duduk di sebelahnya. Hoodie yang menutupi kepalanya itu membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Aku tidak mengenali jelas siapa temanku itu, karena aku pun tidak ingat satu persatu temanku memakai baju apa. Tapi ya kalau nggak salah sih, aku melihat ada yang memakai hoodie, dan itu sepertinya Tony. Ton, kenapa duduk sendirian depan api unggun? Galau loh. Orang lain pada tidur, lo malah menggalau depan api unggun. Sekalian aja pasang story itu api unggun, terus pakai quotes galau gitu. Cih. Begitu kata aku pada temanku yang mungkin itu Tony. Tapi dia tidak menjawab sama sekali. Ini orang tiduran apa gimana ya? Aku pun menggoyang-goyangkan bahunya, menepuk. Barangkali dia tertidur. Hei, aku tiduran. Hei. Dan tiba-tiba kepalanya mengangkat, terlihat dari hoodie-nya yang awalnya menunduk. Dan dia menengok ke arahku. Dan ketika dia menengok ke arahku, astaga, kulihat mukanya rata. Tidak ada mata, hidung, mulut. Semua wajahnya rata. Hanya kulit saja. Refleks aku berdiri, loncat dan lari masuk ke dalam villa. Aku tutup pintu dan kulihat dari balik pintu sosok itu berdiri melihat ke arahku dengan wajahnya yang rata itu dan menunjuk ke arahku. Buru-buru aku masuk ke kamar, menutup pintu dan langsung membangunkan temanku yang berada satu kamar denganku. Bangun. Rinto, bangun. Bangun. Gua ngelihat hantu muka rata. Bangun dong. Rinto masih meringkuk membelakangiku. Aku terus membangunkannya. Bangun, Serem banget, Toh. Gua ngeliat hantu muka rata, Toh. Woi, bangun, Toh. Sampai Rinto pun perlahan mulai bangun dan dia membalikkan badannya ke arahku sambil berkata, muka rata jika kia. Tiba-tiba saja temanku Rinto yang kulihat wajahnya rata. Aku berteriak sekencang-kencangnya, menutup wajahku dengan kedua tanganku, tidak ingin melihat sosok itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Dan ketika kulihat Rinto baru saja keluar dari kamar mandi, dia langsung menenangkanku. Aku pun buru-buru mengajak Rinto keluar dari kamar, duduk di ruang tengah, dan menceritakan apa yang kualami.
Mendengar kegaduhan itu, beberapa temanku terbangun. Dan akhirnya kami pun duduk di ruang tengah. Jelas dan sangat nyata kulihat sosok hantu bermuka rata itu. Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kalian yang mendengarkan ini. Tapi jika kalian melihatnya secara langsung, benar-benar membuat seluruh badan lemas rasanya. Keesokan paginya, aku coba mencari penjaga villa itu. Dan aku pun ceritakan apa yang kualami semalam. Penjaga villa itu hanya mengangguk, mendengarkanku, namun tidak terlalu banyak berkomentar. Ketika aku tanya, villa ini berhantu ya, angker. Dia hanya menjawab, yang seperti itu mah selalu aja ada, Kang. Mau dimanapun juga. Masalahnya mungkin Akang malam itu lagi sial.